Kisah terjadi di sekitar tahun 2007. Lokasi kejadian itu di kota Batam. Tepatnya di kawasan Nagoya. Kebetulan gue waktu itu punya tim kerja. Kita sebutkan saja namanya itu Herdi dan Rahmat. Saat itu mereka harus ke kota Batam dengan tujuan tugas kantor. Tepatnya itu melakukan survei customer. Nanti mereka keliling wilayah-wilayah di Kepulauan Batam untuk mendatangi toko-toko customer perusahaan kami. Saat itu Herdi dan Rahmat menyewa sebuah tempat penginapan, yaitu sebuah hotel lah, di kawasan Nagoya tersebut. Dan di sekitar hotel tersebut termasuk rame. Belakangnya seperti ya kawasan hiburan, kemudian depannya itu pertokoan-pertokoan seperti biasalah di kawasan Nagoya. Tempat penginapan yang mereka sewa tersebut terdiri dari beberapa lantai. Nah, pada saat masuk ke depan hotel, ya di situ adalah tempat ritual lah, khusus untuk warga di kota Batam. Nah, kemudian mereka menempati di lantai 3 kalau nggak salah, di sebuah kamar. Hotelnya termasuk bersih dan termasuk baru lah ya. Jadi bukan hotel lama, hotel tua, bukan. Jadi termasuk baru lah. Nah, setelah Herdi dan Rahmat makan malam atau keluar dari tempat penginapan di malam hari, kemudian mereka kembali lagi ke kamar penginapan. Nah, disitulah mereka mengatur schedule atau jadwal untuk aktivitas mereka esok hari, yaitu mereka membuat list daftar nama-nama customer yang harus mereka datangi, kemudian alamat-alamat toko dari customer tersebut. Setelah list customer survei tersebut selesai, kemudian mereka membahas transportasi apa yang harus mereka gunakan yang efektif dan efisien untuk membantu survei customer tersebut. Akhirnya mereka ambil keputusan mereka akan menyewa sebuah sepeda motor. Nah, itu dibahas lagi tuh, nyewanya di mana dan sama siapa. Akhirnya mereka ngambil keputusan mereka akan menghubungi pihak hotel. Siapa tahu mereka punya channel atau mereka sendiri bisa menyewakan sebuah sepeda motor yang nanti akan mereka gunakan pada saat melakukan survei customer. Nah, saat itu target mereka akan mendatangi wilayah Batu Aji. Itu target pertama mereka esok hari. Nah, setelah semua dipersiapkan secara matang dan sudah selesai dan sudah deal, sama sepakatlah mereka untuk aktivitas esok hari. Nah, maka mereka akan melakukan istirahat malam itu. Nah, perlu saya jelaskan ya untuk situasi kamar penginapan mereka. Jadi kalau misalnya kita masuk atau membuka pintu kamar tersebut, maka di sebelah kanan itu adalah kamar mandi. Jadi pintu kamar mandi. Nah, sebelah kiri itu adalah lemari. Dan di lemari itu ada kaca, yang dimana kaca itu mengarah ke pintu atau bagian dalam kamar mandi. Nah, kemudian jalan beberapa meter ke depan. Nah, disitulah terlihat ruang tempat tidur. Nah, disitu mereka menyewa tempat tidur yang single bed. Nah, di mana Herdi memilih tempat tidur yang di sebelah dengan kamar mandi. Sedangkan Rahmat
memilih tempat tidur yang sebelahan dengan jendela kamar penginapan. Nah, setelah mereka selesai untuk tugas yang mempersiapkan tugas esok hari, mereka istirahat. Saat itu yang tidur duluan adalah Herdi, sedangkan Rahmat sedang mempersiapkan perlengkapannya. Nah, sebelumnya Rahmat itu ditelepon sama ibunya. Itu siang hari. Ibunya nanya, dia ada di mana? Nah, Rahmat menceritakan dia hari itu saat ini ada di kota Batam. Nah, ibunya menanyakan kabarnya. Nah, kemudian terakhir ibunya bilang, kamu hati-hati dengan uang kamu. Nah, itu pesan ibunya setelah telepon berakhir. Nah, dengan pesan dari ibunya tersebut, maka dia menaruh perlengkapan-perlengkapan seperti dompet atau hal-hal yang berharga itu di dekat kepalanya atau di bantal. Nah, setelah itu selesai rapi, istirahatlah Rahmat malam itu. Tengah malam, entah kenapa Rahmat bangun. Ini berdasarkan cerita Rahmat langsung ya. Jadi dia bangun di tengah malam tanpa sebab. Dia juga bingung kenapa bisa bangun ya. Nah, kemudian kan tadi udah dijelaskan posisi tempat tidur Rahmat itu kan dekat jendela. Jadi Rahmat itu pada saat bangun, dia itu bisa melihat lemari yang ada di depan kamar mandi. Tadi kan sudah dijelaskan, di lemari itu ada cermin. Nah, cermin itu memantulkan ke arah dalamnya kamar mandi. Nah, pada saat Rahmat pandangannya itu tertuju ke cermin tersebut, dia melihat ada sesuatu yang bergerak-bergerak di pantulan cermin tersebut. Akhirnya Rahmat jadi pengen tahu apa itu gitu. Pada saat dia memperhatikan yang bergerak-bergerak tersebut, ternyata ada sebuah sosok yang bergerak di pantulan cermin tersebut. Berarti sosok itu ada di dalam kamar mandi kan? Akhirnya Rahmat tambah fokus itu. Ya kan, dilihat secara langsung. Apa itu? Dan ternyata betapa kagetnya dia pada saat dia fokus ke pantulan cermin tersebut. Ada sebuah wajah keluar dari lorong atau jalan yang menuju pintu keluar tersebut. Jadi dia kayak ngamatin gitu kan, kayak ngintip. Jadi kayak kepala gitu keluar gitu kan dari balik dinding itu kan kayak ngintip. Dia seperti ngintip ngeliatin dua tempat tidur tersebut. Jadi kayak dia ngawasin dua orang yang tidur di situ gitu. Nah, Rahmat melihat gerakan tersebut. Saat itu Mang Rahmat tidak seperti bangun, dia jadi dalam keadaan tidur tapi dia agak-agak ngelirik-ngelirik juga. Nah, sosok itu memperhatikan Herdi dan Rahmat yang sedang tidur. Nah, menurut cerita dari Rahmat, sosok itu seperti anak kecil dengan muka itu seperti pakai bedak, jadi putih gitu. Jadi muka itu kayak pakai bedak. Nah, pada saat sosok itu udah merhatiin, udah ngintip, tiba-tiba sosok itu langsung berkelebat, dia jalan lari cepat ke depan, menabrak jendela di kamar penginapan tersebut. Brak! Memang itu ke arahnya Rahmat, arahnya kan, tapi itu di bagian sisi kakinya Rahmat. Jadi dia jalan lurus dari lorong tersebut. Setelah dia ngintip dan memperhatikan sesuatu, langsung dia berkelebat cepat dan menabrak. Brak! Rahmat seketika langsung istighfar. Setelah dia menenangkan diri beberapa waktu, akhirnya Rahmat melanjutkan tidurnya. Esok pagi, pada saat mereka sudah siap-siap menjalankan aktivitasnya, Rahmat cerita ke Herdi mengenai kejadian malam itu. Dia bilang, "Mas, gue lihat ada sosok
pertama gue lihat dari pantulan kaca. Tapi pada saat gue perhatiin, tahu-tahu ada muka tuh yang muncul tuh dari pojok dinding kamar mandi tersebut gitu. Dia kayak ngintip gitu. Nah waktu itu gue juga pura-pura tidur gitu. Mata gue juga ngelirik-ngelirik. Karena kan gue juga ketakutan apa itu gitu. Dan sosok itu kayak anak kecil yang dimana kayak mukanya dibedakin kayak gitu. Dan tahu-tahu sosok itu langsung lari gebrak ke arah jendela ini nih. Nah Rahmat itu cerita sambil nunjuk tuh jendela tersebut yang ditabrak sama sosok tersebut. Nah Herdi yang mendengar cerita tersebut ya hanya diem aja, dia nggak ngerti itu apa. Yang sudah pasti sosok itu adalah bukan manusia. Yang kita nggak tahu siapa sosok itu dan apa tujuan sosok tersebut. Nah setelah sarapan akhirnya Herdi dan Rahmat melakukan aktivitas, yaitu melakukan survei customer. Dan tiba-tiba Rahmat pada saat dia periksa dompetnya, dia baru sadar ATM-nya itu hilang. Dia cerita ke Herdi, "Mas, ATM gue hilang ini." Nah Herdi yang merasa itu mungkin lo salah ini kali waktu tadi malam ke ATM. Lo kan ke ATM tuh, siapa tuh memang ketelen kali di ATM, mesin ATM. Enggak mas, terakhir malam sebelum tidur gue udah siapin tuh rapi-rapi. Itu ada ATM gue di dompet. Dan kemarin siang ibu gue nelpon dan dia ngasih wanti-wanti hati-hati dengan uang kamu. Nah berdasarkan itulah gue pada saat tidur gue rapi-rapi semua. Nah Herdi pas mendengar kejadian tersebut dia hanya berpikir, ya udahlah, mungkin lo lupa kali atau mungkin terselip lagi. Nah karena memang dia udah dikejar waktu mereka, akhirnya mereka yang ATM itu tidak dibahas lagi. Nah mereka melakukan perjalanan dengan motor sewaan yang didapat dari pihak hotel. Nah pada saat mereka mulai mengendarai sepeda motor tersebut dari Nagoya atau dari tempat penginapan tersebut, itu sudah tercium bau aroma tidak enak. Itu seperti bau bangkai. Mereka pikir itu bangkai tikus. Nah, kemudian jalanlah untuk kendaraan motor. Dikirain itu tempat parkir motor itu ada bangkai tikus. Pada saat mereka ngendarain motor ke arah Batu Aji, bau aroma tidak sedap tersebut itu masih ada. Padahal angin udah kenceng gitu. Tapi baunya masih ada dan itu dicium oleh Rahmat dan Herdi. Sampailah Herdi saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Herdi. Jadi Rahmat dibonceng. Sampailah Herdi menghentikan motornya, dia penasaran nih. Ini jangan-jangan nih bangkai tikusnya ada di dalam motor atau di mesin atau di mana. Diceklah itu motor keliling ini tidak ditemukan apapun dari bagian motor tersebut yang berhubungan dengan bau tidak sedap tersebut. Akhirnya karena udah akhirnya mereka bingung dan sedangkan mereka harus dikejar target menyelesaikan pekerjaan mereka hari itu, akhirnya dilanjutkanlah perjalanan mereka dengan mengendarai motor ke arah Batu Aji. Dan sepanjang jalan tersebut, bau tidak sedap tersebut atau bau bangkai tersebut selalu tercium selama mereka jalan. Padahal angin kenceng banget itu, tapi aromanya kecium terus. Nah, tiba-tiba Herdi teringat dengan ceritanya Rahmat kejadian malam itu. Dan dengan hilangnya ATM dari dompetnya Rahmat. Akhirnya Herdi pada saat sadar, dia menghentikan motornya lagi. Saat itu udah masuk ke wilayah Batu Aji. Nah, Rahmat bilang, "Ada apa mas? Gue penasaran nih. Gue pengen coba sesuatu," katanya. Ya udah, Rahmat memperhatikan apa yang dilakukan sama Herdi. Herdi hentikan motornya, kemudian dia konsentrasi, dia baca surat An-Nas. Dan setelah Herdi menyelesaikan bacaan surat An-Nasnya, bau yang tidak sedap tersebut atau bau bangkai tersebut hilang.
Akhirnya benarlah tadi yang dipikirin sama Herdi, ternyata ini ada hubungan dengan kejadian malam itu yang dialami oleh Herdi, di mana ada sosok seperti anak kecil dengan muka berwarna putih kayak dibedakin, sedang mengintip ngawasin mereka dan tahu-tahu bergerak cepat ke arah jendela dan menghilang. Dan sudah pasti sosok itu bukan manusia. Nah, setelah aroma itu hilang, mereka melanjutkanlah aktivitas mereka, pekerjaan mereka, dan mereka keliling beberapa wilayah di Kepulauan Batam tersebut. Dan selama mereka melanjutkan perjalanan tersebut, bau aroma tidak sedap tersebut tidak pernah mereka cium lagi. Jadi hilang bau itu sampai mereka kembali ke tempat penginapan mereka di kawasan Nagoya. Dan itu hilang, nggak ada sama sekali. Jadi kayak hilang, setelah baca itu hilang gitu. Nah, setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, kemudian mereka kembali lagi ke Jakarta. Dan mereka menceritakan kejadian tersebut kepada gue. Nah, gue waktu itu memang gue yang men-schedule jadwal perjalanan mereka ke kota Batam, khususnya untuk keliling di Pulau Batam. Itu gue yang bikin schedule-nya, terutama ke wilayah Batu Aji dan ke wilayah-wilayah lain. Untuk hotel, memang gue yang booking. Gue booking melalui online untuk hotel tersebut. Jadi, untuk perjalanan dinas mereka, gue mengetahui banget termasuk wilayah-wilayahnya. Tapi, kejadian yang mereka alami itu baru gue ketahuin setelah mereka kembali dari perjalanan dinas dan menceritakan langsung ke gue. Dan gue percaya dengan cerita itu karena yang dialami bukan satu orang, yang mengalami 2 orang, yaitu Herdi sama Rahmat. Terkadang sesuatu itu memang ada. Terkadang sesuatu itu bisa muncul di mana saja, baik kita dalam melakukan perjalanan, atau kita stay, atau kita tinggal, atau kita nginap di suatu tempat. Tetapi kita juga harus siap pada saat sesuatu itu muncul, dengan keyakinan kita bahwa tujuan niat kita adalah baik, maka kita tidak perlu takut dengan sesuatu itu. Sekian cerita dari gue. Terima kasih.